Hai guys, hari ini kita akan membahas cara terbaik untuk merubah hidupmu. Nah, semua orang itu bisa berubah ya hidupnya. Yang penting itu harus dilakukan dengan secara step by step, baby step ya. And everybody can change, you know. So many birds around me. Kunci yang utama itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah mindset. Apapun itu harus start dari mindset. Terus yang kedua, kita harus melakukan sebuah tindakan. Nah, yang selanjutnya kita itu harus konsisten. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Perubahan hidup itu selalu dimulai dari pikiran. Menurut penelitian tentang neuroplastisitas, otak kita itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berubah seiring dengan berjalannya waktu, dan juga tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya. Jadi mulailah untuk merubah pola pikirmu dan bagaimana caramu berpikir. Itulah kenapa kelasku yang pertama itu namanya MMM alias Manifestation Mindset Masterclass, karena aku sadar betul bahwa satu-satunya cara atau step yang pertama untuk merubah hidup kita itu adalah dengan merubah mindset kita atau bagaimana cara kita berpikir. Yang nomor 2 itu adalah kita harus memiliki yang namanya clarity atau kejelasan. Jadi kita harus benar-benar tahu tujuannya itu mau kemana, maunya apa. Nah, buat orang yang masih baru banget, mungkin tujuannya satu-satu dulu aja. Karena untuk membuat segala sesuatunya bisa ke arah sana itu kan persiapannya banyak ya. Yang harus di-upgrade itu banyak, skillmu itu apa saja yang harus bisa diakumulasikan dan lain sebagainya. Kalau misalnya baru banget saat ini masih, aku masih jadi karyawan, masih hutangnya banyak, bersihkan semuanya. Fokus satu aja dulu. What is it? What is the pain atau apa rasa sakit yang kamu ingin hilangkan segera mungkin? Sesegera mungkin saat ini. Satu aja dulu. Karena kalau misalnya sakitnya banyak gitu, kita bingung gitu. Kita nggak bisa semuanya gitu kan, energi kita juga terbatas. Apalagi kita bermasalah, apalagi energi kita masih low, vibrasi kita masih low. Kita nggak tahu harus dimulai dari mana. So, what I mean here is just bersihkan semuanya itu dulu, make sure kamu fokus one thing. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita harus selalu bersyukur guys, karena kalau kita lihat orang yang rajin bersyukur, mereka itu jauh lebih bahagia, itu satu. Yang kedua, mereka bisa melihat peluang. Nah, sedangkan kalau kita mau maju kan kita harus pintar-pintar melihat peluang bisnis gitu kan. Nah, silahkan untuk melakukan syukur harian misalnya, tapi ada tapinya nih, jangan cepat puas juga. Karena kalau kita cepat puas, itu akan membunuh ambisi kita ya. Itu artinya kita akan mentok di situ aja atau stuck di satu level gitu ya. Bersyukur itu penting, kalau bisa kita bersyukur setiap harinya, tapi jangan puas kayak gitu. Beda ya, bersyukur sama puas itu beda. Bersyukur itu kita apa adanya itu mensyukuri. Puas itu kayaknya ya udahlah ya, udah selesai gitu perjuanganku dan kita nggak mau maju lagi. Jadi jangan puas, bersyukur saja, tapi kita masih terus upgrade untuk maju ke level selanjutnya, lanjut ke level selanjutnya. Dalam hal pekerjaan, dalam hal skillmu, dalam hal apapun yang di dalam hidupmu, kalau bisa, how can I make it better? Or how can I make it even better? Dari mulai servismu ke orang lain, memberikan orang lain bikin orang lain jauh lebih bahagia misalnya, atau servisnya kamu perbaiki, produk yang kamu berikan ke orang lain, layananmu kamu upgrade, level up, all the time. Jangan pernah puas, karena kalau kita puas ya sudah, kita akan ketinggalan zaman juga kan, akan mentok di sana ya kan. Yang selanjutnya itu adalah kita harus bisa keluar dari zona nyaman, karena perubahan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita berada di zona nyaman. Jadi silahkan untuk menghadapi rasa ketakutanmu, karena gini, kalau orang takut itu kan sebenarnya alasannya itu karena you know nothing atau you know a little ya, you don't know gitulah istilahnya. Kayak waktu aku jadi sales itu, misalnya bosku tuh suka bilang kalau mereka nolak gitu ya, no gitu ya, itu bukan karena mereka nggak mau ya atau udah final itu decisionnya atau keputusannya, tapi karena they don't know, mereka nggak tahu, makanya hal itu menakutkan, cold feet istilahnya, kakinya dingin kalau di bahasa Indonesiain, tapi maksudnya itu jadi
serem aja. Kita kalau nggak tahu gitu ya, dikit-dikit kita ketakutan memang. Serem gitu ya, segala sesuatunya itu serem kalau kita nggak tahu. Nah, maksudku di sini ya silahkan kalau kamu merasa takut apapun itu ya, takut buka bisnis, takut sama masa depan, takut menikah itu ada juga ya, seperti itu. Takut A, B, C, D, apapun ketakutanmu itu karena kamu nggak tahu tentang hal itu. Jadi silahkan ambil pikiranmu, energimu yang biasanya kamu gunakan ke sesuatu yang lain, entah apapun itu, alihkan ke hal itu yang bikin kamu takut. Ketika kita tahu lebih banyak di area tersebut, maka kita biasanya nggak takut lagi. Kita lebih kayak brave, kayak berani, kayak merasa optimis dan lain sebagainya. So ya, keluar dari zona nyaman itu berarti artinya keluar ya, nggak mau gitu-gitu aja. Hadapi ketakutanmu biasanya di sana arahnya, dan terus bereksperimen. Gagal nggak masalah, ulangin lagi, bereksperimen. Orang sukses ya, yang jauh lebih sukses dari aku, kalau misalnya ditanya, karena aku banyak belajar dari mereka ya, mereka itu selalu bilangnya, I'm always placing myself at the edge. Aku selalu menempatkan diriku di ujung kayak gitu ya, di tepi kayak gitu lah, di tepi gitu ya, yang mereka nggak lihat, mereka nggak tahu, itu kan menakutkan kan. But they place themselves there, karena dengan begitu mereka jadi seseorang leader ya, leading age, seseorang memimpin yang lebih maju, lebih unggul menemukan ini dan itu. Dan ya itu tadi, orang nggak tahu kan, karena belum ada yang pernah membahas misalnya tentang sesuatu hal, but they do it anyway because they know that's where the growth happen. Mereka bereksperimen dan melakukan sebuah atau sesuatu yang luar biasa. Perubahan besar itu tidak terjadi dalam satu malam. Dibutuhkan banyak sekali tindakan-tindakan yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan kesuksesan itu adalah akumulasi dari tindakan-tindakan kecil ini yang kita lakukan secara konsisten atau secara terus-menerus ataupun disiplin. Nah, jadi maksudku di sini adalah silahkan untuk nonton videoku yang satunya lagi seputar konsisten, karena aku banyak sekali membahas bagaimana caranya untuk menjadi konsisten di sana. Jadi waktu aku live kemarin ada yang nanya gimana caranya supaya bisa konsisten. Nah, yang selanjutnya kita itu harus bisa membangun sebuah jaringan yang mendukung. Artinya kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa membantumu, seseorang yang pastinya positif, supportin kamu, dan mungkin yang jauh lebih baik dari dirimu, yang lebih pintar atau yang sudah berada di posisi yang kamu inginkan. Di MMM itu aku bilangnya sih 3M ya, atau seseorang yang sudah berada di posisi yang kita inginkan itu tadi ya. Nah, dengan begitu kita akan banyak sekali belajar dari orang-orang tersebut, absorb informasinya, bagaimana behaviornya. Kalau memang kita bisa berteman sama dia itu jauh lebih baik. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa. Satu hal yang aku perhatikan dari orang-orang yang seperti itu ya, yang sukses itu adalah mereka idenya banyak sekali, itu satu. Orang yang masih di mindsetnya masih belum bagus ya, biasanya mereka suka kayak takut rebutan market atau rahasia-rahasiaan, takut nanti ada yang dengerin, nanti di copy sama si A, kayak gitu. Nah, ini orang yang merasa segala sesuatunya itu terbatas ya kan. Idenya dia itu ya cuma segitu aja, makanya dia takut dicuri sama orang lain. Nah, sedangkan orang yang beneran sukses, yang sudah maju, ide ratusan. Setiap hari mereka selalu menulis ide, kayak aku sendiri ya, untuk ide bikin video itu banyak sekali gitu ya, kayak sekali duduk aja bisa bikin 50-an, nanti aku pilih dari 50 itu mungkin 10 aja kayak gitu. But ide itu banyak, say. Yang penting itu adalah bagaimana caranya kita mengimplementasikannya ya kan. Kita harus bikin bagian-bagian kecil sampai ke dari A ke B gitu ya. Nah, bagian-bagian kecilnya tuh ada berapa step, ada apa saja yang bisa kita lakukan hari ini, berapa, besok berapa, per bulan, per tahun, per 3 bulan, seperti itu ya. Kalau misalnya kamu hire mentor atau orang yang sudah berada di posisi itu, berteman sama mereka, mereka akan membantu kamu untuk menuju ke hal tersebut. Tapi kalau misalnya cuma sama orang yang sekitar kita ya, orang tua kita atau mungkin temen, yang ada mereka biasanya akan bilangnya gini, halu ah gitu kan, mana mungkin, atau malah menakut-nakuti, bukannya malah menyemangati ya. But that is normal. Makanya kita harus membangun jaringan yang baik tuh, maksudnya di sana. Kita harus pinter banget pilih-pilih
siapa yang ada di sekitar kita. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita harus sadar bahwa yang namanya kegagalan itu adalah bagian dari kita berproses. Kadang orang merasa gagal itu kayak jalan buntu, atau ya sudah lah ya, selesai deh, tamat, game over. No darling, no. Semua orang itu pasti pernah gagal, dan gak cuma sekali saja gagalnya, ratusan kali, berkali-kali lah. Dan kegagalan itu merupakan peluang buat kita untuk belajar lebih banyak lagi dari hal tersebut, dan juga untuk kita bisa level up untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya itu adalah jaga kesehatan fisik sama kesehatan mental. Karena kalau misalnya kita cita-cita banyak, planningnya ada, semuanya sudah kita layout gitu ya, di atas kertas itu udah kelihatannya oke lah ya. But you're not healthy gitu ya, atau kamu nggak sehat, kamu males say, mau ngapa-ngapain itu kayaknya susah gitu ya. Begitu juga kalau misalnya kamu tidak memiliki kesehatan mental, it's so difficult to do anything. Coba deh lihat orang yang depresi itu kan mager ya, males gerak, maunya tiduran aja. So yeah, think about it. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah terlanjur terkena jebakan di tahun 2019, aku nggak akan banyak ngomong di sini. Biasanya aku sebutnya sebagai kalimat enjus. Biasanya setelah 3 tahun, 4 tahun itu dampaknya akan kelihatan. Nah, silahkan komen di bawah apakah kalian mulai noticing, aware, melihat, mengamati, oh iya ya ternyata kesehatanku menurun nih. Ternyata aku lebih mudah sakit sekarang saya. Ya namanya kanker itu kayaknya semua orang baru kenalan aja, ya aku punya kondisi ini, aku punya kondisi itu. It's like a thing gitu ya. Padahal zaman dulu itu kalau ada yang punya kanker itu satu kampung semuanya tahu, karena jarang banget ya, sesuatu yang heboh gitu loh, yang luar biasa itu. Tahu nggak si ibu yang mana? Itu loh, itu yang jauh sekali ceritanya. Dia kena kanker payudara, ini itu. Kita tuh yang kayak oh my god gitu. Sekarang everyone, temennya si A, temennya si B baru kenal, temanku gini, temanku gitu ya. Jantung juga gitu. Kamu questioning yourself nggak kayak gitu ya? Kenapa ya? Anak-anak juga loh. Ini aku jadi gosip ya, jadi ngomongin apa yang terjadi selama ini ya. Anak-anak juga sekarang itu di mana-mana anak-anak satu ya, sakit mental gitu ya. Oh, look at the leaf, it's so beautiful. Daun-daunnya pada berguguran. Anak-anak itu pada yang harus pakai psikolog atau harus pada they need some help. Anaknya temenku di sini, bukan temen sih, tetangga lah, anggap aja tetangga. They have a problem. Yang seusia anakku ya, rata-rata 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun ke atas gitu, biasanya mereka ada masalah. Entah itu suka mainan game yang secara terus-menerus, padahal itu kan shame sebenarnya basicnya. But everyone has to have a problem. Begitu juga kesehatan. So ya balik lagi, kesehatan fisikmu sama kesehatan mental ini sekarang lagi lagi trendingnya itu naik gitu ya, lagi kurang baik. Dan semuanya tuh dari tahun 2019 awalnya dari sana. Mau kesehatan mental, mau kesehatan fisik itu awalnya dari sana. I have a solution guys. I have something that aku nggak bisa ngomong secara terbuka, membantu gitu, karena nanti aku kena masalah gitu dari segi hukum. Jadi mungkin lebih tepatnya sesuatu yang bisa dipertimbangkan untuk dicoba, something like that, oke? Langsung aja lihat di link di deskripsi di bawah, langsung aja ke websiteku deh, di sana itu ada lebih banyak lengkap bla bla blanya. Kalau kalian sudah ada di newsletterku, biasanya aku banyak sekali kirim email informasi-informasi yang tidak aku bagikan di YouTube. Karena gini, apapun medianya mau YouTube, mau Instagram, itu aku harus hati-hati banget gitu. Hati-hati sekali gitu ya, mau share sesuatu gitu. Karena I'm working hard to build my channel ya kan. Nanti tiba-tiba hilang kan nggak lucu ya. And it's sad juga karena aku nggak bisa reaching more people and helping more people and
untuk bisa stop them, kayak di tahun 2019 aku berusaha sekali untuk mengurangi jumlah orang yang hari ini menjadi sakit gitu kan. Dari banyaknya temanku itu cuma maybe 4 orang aja yang sampai hari ini baik-baik saja dan mereka mendengarkan apa yang aku bilang gitu ya, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, and they are good, they are nice now. Dari segi finansial juga mereka aman saat ini. Dari segi anak-anaknya juga, anaknya waras, baik fisik ataupun mentalnya, everybody is happy gitu kan. But the rest, no, the rest has a problem. Aku selalu dapat curhatan, Des, anakku begini, anakku begitu, atau mereka sendiri ada masalah. So it's sad guys, it's so sad. So yeah, I make this channel for that. And if you need more than what I say here, karena sekali lagi aku hanya bisa mengungkapkan sebagian kecil saja lewat media sosial atau media umum. Yang lainnya aku hanya bisa bahas di email, karena di email kan direct ya, between me and you kan. Kalaupun misalnya aku hilang dari YouTube atau Instagram, we can still connect. Terus misalnya nanti ke depannya kan ada ceritanya begini nih, bahwa semua orang harus menggunakan sesuatu gitu ya. Kalau enggak, kamu nggak bisa online gitu. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, aku masih bisa reaching directly to you. Aku masih bisa connect sama dirimu. Kalau kamu ikutan newsletterku. Tapi kalau misalnya enggak, ya sudah. Kalian harus cari desi yang lain di luar sana yang mungkin akan membantu kalian untuk membantu kalian untuk melihat jebakan-jebakan yang terjadi, karena it's always happen, right? Kita kan main video game ya saat ini ya, aku melihatnya sih seperti itu. Kalau kita lihat setiap kali kita main video game itu kan selalu ada saja kan yang jebakannya supaya kita bisa naik kelas, jebakan lagi, naik kelas lagi, jebakan lagi, naik kelas lagi, and continue. Harapannya adalah kamu akan membangunkan inner gurumu, kamu lebih terhubung sama intuisimu, and so on, ya kan? Kamu menjadi seorang master. Masalahnya, tidak semua orang mungkin punya waktu untuk cultivate atau belajar seputar hal itulah, atau masuk ke dalam diri mereka sendiri, meluangkan waktu untuk lebih sensitif, lebih bisa mendengarkan, lebih bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat, sehingga bisa menghindari segala hal tersebut, ya kan? Nah, kalau misalnya dirimu sudah terjebak gitu, yang kemarin 2019 kalian sudah melakukan sesuatu di sana, it's hard to be connecting to your higher self. Terus terang ya, susah banget karena the key is in your blood kan, kuncinya ada di darahmu ya. Kalau darahmu nggak murni, kamu tuh bisa dikontrol, itu ada kontrolnya di sana tuh, di darahnya itu, yang apapun yang kamu masukkan itu bisa diikuti. Mungkin kamu mikirnya, aku mendengarkan higher selfku, padahal higher selfnya itu Pak Bill gitu ya. Halo, ini Pak Bill, kamu harus makan dagingku, ya, dagingnya enak. So, or I don't know guys. Teknologi memang canggih sekali guys. Cuma sayangnya kok ya digunakan untuk hal-hal yang gak jauh-jauh dari kontrol. Ya itu kan dikontrol kan. Kamu dikontrol tanpa kamu sadari. Jadi kamu berpikir bahwa kamu terhubung dengan your higher self, padahal sebenarnya kamu terhubung sama Pak Bill. Or siapapun orang yang di belakang layar yang punya akses untuk memberikan pesan ini dan itu. Silahkan komen juga di bawah. Aku dapat banyak sekali DM yang mereka bilang, kok aku dapat pesan untuk menyakiti atau mencelakai seseorang di sekitar mereka. Atau ada kalimat suicidal, pengen bunuh diri gitu ya, tiba-tiba muncul. Or sesuatu yang bersifat jahat kayak gitu, bad thing, have to do bad thing gitu. Padahal dia bukan tipe orang yang seperti itu. Coba komen di bawah, maybe you one of those, or mungkin teman yang lain bisa aware gitu. Karena kalau kita nggak aware, kita nggak sadar kalau kita memiliki hal-hal tersebut, dan semua orang memiliki hal yang sama, dan triggernya itu satu, kita nggak akan pernah bisa lihat dan kita akan selalu denial. Tapi kalau kita bisa saling komunikasi, community kan, kunci hidup itu adalah komunitas ya. Komunitas di mana kita semua bareng-bareng nih melalui
proses ini prosesnya lumayan, mereka bilangnya kali juga ya, jadi lumayan agak luar biasa gitu kan. Cuma aku yakin kalau kita bersatu, kita bersama-sama saling membantu dan saling kasih tahu gitu, I do my best gitu, sebisaku lah ya, sejauh mana, karena kan prosesnya juga panjang untuk bisa bikin video seperti ini, dan informasi yang masuk biasanya sangat cepat kan. So jadi ya itu tadi, balik lagi, kalau ada teman-teman yang lebih tahu silahkan share di komen di bawah, apapun itu yang tadi aku bilang, and let's do something together, you know. If you know how atau ways to help, you can share also, you know, di bawah sini, di komen di bawah. And if you want to know lebih banyak lagi seputar informasi occult atau sesuatu yang esoterik yang jarang dibagikan di YouTube atau di tempat-tempat lain, ikut aja di newsletterku karena aku banyak bahas di sana ya. Dan karena aku meluangkan waktu di area tersebut dan menurutku ini informasinya mahal gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah daftar tapi nggak pernah buka email dari aku, biasanya aku hapus. Aku tahu kok ada datanya kan, semuanya itu ada datanya guys. Aku tahu apa yang kalian lakukan di websiteku atau ngapain aja, scrollingnya berapa lama, media yang kalian gunakan apa, HP atau laptop atau iPad, itu semuanya ada datanya. Imagine that, padahal cuma Desi loh ya. Bayangin Pak Bill itu yang punya datanya dari darahmu itu tadi, dia lebih tahu lebih banyak lagi saya. That's the technology, you know, like kemarin aku cerita sama suamiku, oke ini agak kemana-mana, it's okay lah ya. Yang pasti videoku udah selesai buat teman-teman yang sudah clear gitu ya, bagaimana cara merubah hidupmu, that's it, that's what I talk to you before. Ini cuma sekedar vlogging aja. So ya, aku liatin sama suamiku, lihat nih aku ada program yang namanya heat map gitu ya. Heat itu panas, map peta, peta kepanasan di bahasa Indonesiain. Tapi intinya bagaimana orang melihat, ini di websiteku ya, melihat ke websiteku, yang dilihat di mana itu ada merahnya lebih banyak lagi, atau ya hitnya kan lebih banyak. Mereka meluangkan waktunya di mana, matanya arahnya kemana, yang dilihat apa, yang dibaca apa, scrollingnya gimana, terus di area mana yang mereka nggak mau lihat kayak gitu. Karena dengan begitu aku mau tahu banyak kan, dengan begitu aku bisa upgrade diriku untuk lebih baik lagi. Misalnya, oh di sini error, oh di sana ini kayaknya mereka bingung atau bagaimana, ya nanti aku hapus atau aku perbaiki dan lain sebagainya. So it's a tool, teknologi yang akan membantu aku untuk understand you more better, ya kan? Begitu juga mereka punya hal tersebut, mereka bisa dengerin kamu, melihat kamu melalui matamu, melalui detak jantungmu, mereka bisa experience what you experience at the moment. Bayangin ya, kalau kamu itu ya, kalau kamu nggak bakalan, kamu nggak bakalan di arena atau di zona itu. So it's okay. Nah, balik lagi, kalau kamu nggak mau lagi, itu karena dia ada graphene oxide istilahnya, yang merupakan kayak Bluetooth kayak gitu loh. Jadi dia bisa akses datanya, bisa akses dirimu lah. Dirimu kayak perpanjangan tangannya si orang-orang ini ya, yang sangat luar biasa, sangat pintar menciptakan sebuah teknologi ini. Dan aku juga punya kemampuan untuk seperti itu, tapi aku tidak secanggih itu. Aku nggak akses darahmu, aku cuma akses behaviormu aja kalau kamu ada di websiteku. So yeah, there is a technology happening like that, guys. And you can use this technology buat sesuatu yang lebih baik, kayak diriku menggunakannya untuk membantu dirimu. Tapi ada juga yang menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang lain, yang kedepannya bakalan seru nih video gamenya. It's amazing, it's so crazy. Kadang aku pengen share secara istilahnya apa ya, belak-belakan gitu ya, tanpa tendeng aling-aling. Cuma kadang aku mikirnya gini, dulu aku pernah nyobain kayak gitu, aku malah dibenci, malah banyak penolakan, dan aku sadar ya I don't help, aku nggak bantu kalian karena aku hanya bikin kalian takut gitu kan. Karena banyak sekali yang kalian nggak tahu gitu. Jadi balik lagi, kalau kita nggak tahu kan kita ketakutan bawaannya, tapi kalau kita tahu kita exciting gitu untuk kayak main rafting gitu loh, water rafting aja ya. Kalau kita ada training di seputar berenang, kita tahu caranya berenang, kita tahu banyak seputar current atau arus air dan lain sebagainya, jalurnya ini dan itu,
we are exciting, kita akan seru gitu, mau water rafting itu kita and waiting for those moment, kita menunggu momen-momen tersebut untuk up and down and yuhu woo woo ha gitu ya, happy. Tapi kalau misalnya dirimu bosan gak sih di sini kalau so I can move around so you can see more. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak banyak informasi seputar hal itu, kita nggak tahu bagaimana caranya berenang, kamu bakalan kayak ketakutan itu untuk melakukan hal tersebut. Nah, makanya aku ganti approach-nya, daripada aku kasih tahu, hey, this is coming, ini akan terjadi, ini akan datang. No, aku lebih baik belajar ini dulu yuk, belajar ini, belajar itu, lihat sini, lihat situ, berenang dulu, lihat peta, lalala, maksudnya apa? Dari sana nanti kalau pas kejadian kamu udah, oh iya Mbak Des, itu loh ternyata begini loh deh. Oh iya, untung aku udah siapin beras, untung aku udah belajar berkebun, untung aku udah untung aku udah cat gentengku biru, untung aku and you will feel so happy. You feel like let's go, bring it on gitu kan. Tapi kalau aku cuma bilang, bakalannya gini gitu, kamu marah sama aku. And I prove that many times. Aku udah membuktikannya berulang kali. So I don't want to do it anymore. But it's gonna be exciting, guys. It's gonna be exciting. Suamiku itu yang masih suka kayak gitu. Aku udah suka. Aku bilang sama dia, jangan dikasih tahu, karena they are not ready gitu. Mereka nggak siap. Kalau nggak siap nanti kita jadi penjahatnya gitu. Kita jadi yang dibenci gitu, padahal tujuannya itu biar menyelamatkan, tapi kok malah jadi penjahatnya itu. So yeah guys, I think I will go home. It's so cold now. Nobody in this park except the bird. Burung-burungnya nungguin aku. Hi birdie. Hi. Want to come here? So I will play with the bird, and seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now. Where is my bird?